Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Saya berharap kalian hari ini tetap semangat. Baiklah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan apa? Berdoa. Ya, supaya apa kita? Agar berjalan pembelajaran hari ini dengan lancar dan apa yang kita inginkan juga tercapai dengan mudah. Siapa ketua kelasnya? Kak Yoda. Mari disiapkan dulu, kita disiapkan lalu berdoa ya. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih Mas Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran saya mulai, Bu Dina akan ngabsen kalian siapa yang hari ini hadir dan siapa yang hari ini tidak hadir. Aditya ada? Ada. Amel sakit. Chelsea ada? Dia? Levi? Izin hari ini? Oke. Julia? Sakit. Sita ada? Tidak ada. Mas Yoda ada ya? Baik. Bayu ada? Sakit juga? Sakit. Ya, oke. Kita sudah absen semua, berarti hari ini yang tidak masuk berapa anak? 3 apa 4? Ya, ada 2 sakit, yang 2 izin ya. Nah, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, biar bisa belajar bersama lagi. Oke? Baiklah. Apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Siap. Oke, siap. Hari ini sudah siap belajar. Kalau kalian sudah siap, itu artinya kalian sudah mempersiapkan buku dan alat tulis. Sudah? Sudah, ya. Kalian juga sudah merapikan pakaian yang dipakai hari ini. Dicek dulu pakaiannya, harus rapi dan nyaman. Sudah? Nah, pastikan di meja juga tidak ada sampah supaya tidak mengganggu pembelajaran. Kita mempunyai kesepakatan. Kesepakatan apa yang setiap kali pembelajaran kita lakukan? Kesepakatan apa? Tidak boleh berbicara sendiri selama pembelajaran, kecuali kalau kalian bertanya. Apalagi? Tidak boleh main HP kecuali Bu Dina mengizinkan. Ya, kalau gitu untuk mengizinkan biasanya Bu Dina menyuruh melihat atau mencari modul ajar, ya, atau bahan pembelajaran atau untuk mencari pembelajaran hari ini pakai yang saya izinkan boleh, ya. Oke, kitab kemarin atau minggu lalu kita belajar tentang apa? Barisan aritmatika. Masih ingat apa itu? Apa? Coba. Ya. Oke, betul. Yang artinya mempunyai selisih. Ada macam-macam bilangan barisan di situ, apa saja mungkin tahu macam-macamnya? Oh ya, Mbak Zara, apa Mbak Yara? Oke, betul ya. Contohnya satu di situ yang dibilang Mbak Zahra adalah bilangan
ganjil. Mulai dari angka 1, lalu 3, dan seterusnya. Ada lagi mungkin yang masih ingat Mbak Sita? Genap. Ya, bilangan genap boleh, betul. Bagus. Satu lagi mungkin. Ayo Mbak Nana. Oh, yang kelipatan, berarti kelipatannya berapa? Ya, mulai dari 3, berarti lalu 6 dan di situ yang tadi sudah dikatakan sama Mbak Angel, ya, barisan aritmetika, yaitu yang memiliki beda atau selisih. Di situ ada beberapa simbol. Mungkin ada yang masih ingat simbol apa saja? Ya, simbol apa? Oke. Lalu suku KN, betul. Di situ ada A, ada B, ada U, N. Untuk mengetahui barisan aritmatika menggunakan atau kita menemukan rumus. Rumusnya apa kemarin? Mungkin ada yang masih ingat? Ya, oke. Rumus mencari UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Oke, bagus. Alhamdulillah hari ini kenapa Bu Dina kok masih mengingatkan masa lalu atau pembelajaran yang kemarin. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini adalah barisan geometri. Kita akan belajar tentang barisan geometri. Kita lihat di papan ya. Sebelum pembelajaran kita lakukan, kita punya apa ya? Supaya semangat. Kita punya yel-yel setiap pembelajaran kita menggunakan zel-zel. Siapa yang akan bisa? Oke, Mbak Nana sangat. Yang lain berdiri ya mungkin. Berdiri. Duduk aja apa berdiri Mbak Nana? Berdiri dong Bu. Berdiri biar dong. Semangat biar tidak ngantuk. Ayo kita teman-teman berdiri semuanya. Kita berdiri dulu. Kita biar semangat supaya kita semangat mempelajari. Hadap saya semuanya, hadap saya semuanya. Tangan kanan diangkat, lambaikan, turunkan. Tangan kiri diangkat, lambaikan, turunkan. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti jawabnya seperti kemarin pembelajaran yang sudah. Semangat pagi, 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 luar biasa. Kurang semangat, kurang kompak, kurang serempak. Ayo ulangi lagi. Semangat pagi, 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 luar biasa. Kalau saya bilang matematika gitu ya nanti. Matematika, saya suka, saya bisa, yes, yes, yes. Mau yang lain kok enggak ada suaranya. Ayo, masih pagi harus semangat. Matematika, saya suka, saya bisa, yes, yes, yes. Kita ulangi dari mulai yang pertama. Semangat pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi, 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 luar biasa. Matematika, saya bisa, yes, yes, yes. Maaf saya keliru sendiri. Matematika, saya suka, saya bisa, yes, yes, yes. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Sadar hidup sehat bersemangat. Ayo konsentrasi semuanya. Jangan sampai keliru gerakannya. Kalau saya sadar hidup sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Ayo nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat.
Saya sadar, saya hidup, saya sadar, saya sehat, saya sadar, sehat bersemangat. Tepuk tangan buat kalian. Sudah Bu, Ya, kelihatannya teman-teman sudah semangat semuanya untuk semangat, kita harus semangat ya. Terima kasih Mbak Nana, silahkan duduk kembali. Oke ya, kita sudah semangat karena kita tadi nggak semangat. Bu Dina mengingatkan pembelajaran kemarin. Kamu kayaknya kurang semangat. Berarti kalau kurang semangat berarti kita tadi lupa atau mungkin belum ngasih yel-yel. Kalau setelah kita beryel-yel kita semangat ya? Semangat. Oke, kita harus semangat. Kita ke papan, kita lihat. Kita materi yang sudah Ibu bilang atau sampaikan kemarin adalah pembelajaran barisan geometri. Di sini ada tujuan. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian barisan geometri. Yang kedua, menentukan rasio dan suku ke N barisan geometri. Ketiga, menentukan rumus suku ke N barisan geometri. Yang 4 adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Kita menggunakan problem listening yaitu dengan cara memecahkan masalah seperti kemarin. Kita menggunakan modelnya PBL ya. Di situ nanti PBL itu ada penilaian sikap. Melalui sikap itu kalian penilaian sikap mulai dari apa? Melalui penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, juga pengetahuan. Mulai nanti kalian berpresentasi atau bekerja kelompok, kita harus saling bergotong royong kreatif ya. Di situ ada juga manfaat. Ada yang tahu manfaat dari mempelajari pembelajaran barisan geometri? Apa manfaatnya? Di sini kita lihat ya. Untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan ya, untuk menyelesaikan masalah peluruan, untuk menyelesaikan masalah bunga majemuk. Nah, di sini ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk menghitung masalah pertumbuhan penduduk yang begitu padat, itu juga bisa menggunakan tentang kehidupan sehari-hari, tentang materi barisan dan deret. Nah, tadi Bu Dina sudah bilang, apa itu geometri? Geometri kita tadi sudah mengulas atau mengulang, ya, kita sudah mengulang apa itu tadi aritmatika yang sudah dijelaskan sama Mbak Angel, kalian pasti tentunya masih ingat. Barisan aritmatika itu barisan dari bilangan, ukur bilangan ya katanya. Di sini kalau barisan geometri atau barisan ukur, bisa juga disebut barisan ukur, adalah suatu barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Nah, suku sebelumnya itu tetap. Nah, hasil bagi tersebut dikatakan atau disebut dengan rasio, di mana rasio itu dilambangkan dengan R. Nah, kita lihat di papan. Ada 2 contoh bilangan barisan. Apakah 2 contoh bilangan barisan itu termasuk bilangan barisan geometri? Kita cek. Tadi barisan geometri tadi apa? Ya, suatu barisan yang berarti kita lihat. Kalau dilihat dari 2, 4, 8, 16, 32, 64 sampai dengan 128 itu berarti dikalikan 2 sampai dengan 128. Nah, karena kita akan apakah kita cek kembali apakah dengan cara dibagi hasilnya juga tetap. Kita coba. 4 dibagikan 2, 8 dibagikan 4, 2 juga. Apakah 64 di situ 128
28 dibagi 64 juga hasilnya 2. Ya, kita sudah cek berarti barisan yang atas termasuk barisan geometri. Kita cek yang bawah coba. Yang bawah, coba dulu. Apakah betul 27 sampai dengan dibagi 81 itu juga sama sampai 1/9? Dilihat dulu. Sama? Sama ya, 27 dibagi 81 hasilnya nanti juga 1/3. Nah, di sini ada sebelahnya. Apa itu cara mencari rasio? Cara mencari rasio itu menggunakan U2 dibagi dengan U1. Di sini disimbolkan dengan sama dengan R. Begitu juga selanjutnya mencari U3 dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan sampai dengan UN dibagi UN min 1 sama dengan R. Nah, itu adalah cara mencari rasio. Nah, berarti barisan yang ada contoh di bawah atau sebelah itu termasuk barisan geometri. Paham sampai di situ? Ada pertanyaan tidak? Belum, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita lihat bahan ajar selanjutnya. Di situ menentukan suku ke N barisan geometri. Ya, kita lihat. Di situ ada 1,2,3 sampai dengan UN. Ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi, Bu Dina menerangkan yang disebut untuk apa? Kok di situ ada U sampai N, di situ bawahnya ada rumus. Rumus itu untuk memudahkan kita mencari banyaknya suku. Kalau banyak suku sampai 10, sampai 20, kita pastinya akan kesulitan. Dengan begitu supaya memudahkan, kita menggunakan sebuah rumus. Rumusnya apa? Oke. Dari rumus tersebut, di situ ada UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A tadi apa? Suku pertama. Di situ UN-nya ya. Dikalikan atau dikali RR-nya tadi apa? Rasio dibagi N, di situ dipangkatkan N min 1. Untuk mencari U1 sama dengan A. Caranya mencari R sama sebelahnya U1, U2. Maaf, U2 dibagi U1 sampai dengan UN dibagi UN min 1 sama dengan R. Nah, di situ sudah muncul untuk menentukan suku ke N barisan geometri. Ya, ada ya di situ diperhatikan ada rumus. Rumusnya tadi apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Oke, di situ ada contoh. Supaya contoh ini memudahkan kalian untuk memahami sebuah soal. Tentukan suku ke-10 dari barisan 64,32,16,8. Kalau dilihat dari suku barisan tersebut, yang kita cari barisannya berapa? Suku ke? Nah, sedangkan barisan itu ada berapa? Nah, untuk memudahkan pencarian tersebut kita menggunakan rumus supaya kita mudah dalam menentukan suku ke berapa? 10 ya, supaya mudah tadi kita lihat dulu. Kalau rumusnya UN sama dengan A. Soal di sebelah itu A-nya berapa coba? 64. Kalau mencari rasio nantinya pakai bagaimana caranya? U2 dibagi U. Angka berapa U2? Dibagikan? Oke, berarti kita ketemu 1
Nah, 1/2. Berarti kita sudah menemukan A dan juga menemukan R rasional. Oke, kita lihat. Nah, oke. Penyelesaian kita perhatikan. Nah, soal tadi menentukan suku ke-10. Dari soal itu, karena kita tidak tahu ya suku ke berapapun, kalau lebih banyak berarti kita menggunakan rumus. Nah, tadi kalian sudah menjawab. A-nya berapa? Betul, berarti 64 suku pertamanya. Mas Yoda tahu ya suku pertama ya? Bisa ya Mas Yoda? Bisa, oke. Mas Adi tahu mencari R? Tahu dari mana tadi? U2 dibagi dengan dibagi dengan U sebelumnya. Di situ ketemunya berapa? Mbak Angel tadi R-nya? Berarti di situ sudah diketahui. A diketahui sama R juga sudah diketahui. Kita masuk ke dalam rumus. Mbak Chelsea tadi rumusnya apa? Rumusnya kita harus konsentrasi ya, berarti rumusnya kita masukkan dalam rumus. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah di situ karena ditentukan suku ke-10, kita tulis UN-nya. UN-nya berapa? 10. Kita lihat UN-nya adalah 10, diganti N-nya angka 10. Sama dengan A-nya dimasukkan. A-nya berapa? 64. Lalu kali R. R-nya sudah diketahui berapa tadi? 1/2. Pangkatnya N-1. N-nya berapa? 10 dikurang 1. Kita turun ke bawah. Kita lihat. Yang berubah yang mana? Pangkat. Karena dikurangkan 1. Di sini tulis lagi ke bawah. Turunkan lagi. Kita 64 diturunkan. 1 pangkat 9 adalah 2 pangkat 9 adalah ketemu 512. Nah, di situ U10 diturunkan. 64 dibagi 512 ketemu 1/8. Sampai di sini apakah kalian sudah memahami cara mencari A, cara mencari R atau rasio? Ya, dengan menggunakan rumus. Rumusnya tadi apa, Bu Dina? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Oke, kalian sudah mengerti sampai di sini? Penjelasannya sudah jelas? Sudah ya. Kalau kita menggunakan suku keberapapun, kita menggunakan rumus yang sudah diberikan karena untuk memudahkan kita mencari. Kalau hanya suku kedua, ketiga kita bisa cari ya, karena itu bisa cari. Tapi kalau sukunya lebih dari 10 kita menggunakan rumus. Oke. Nah, di sini ada apa di sini? Ada video ya. Kita sebelum mempelajari lebih lanjut ada video yang harus kalian simak ya. Kita akan mempelajari tadi tentang apa? Pertumbuhan penduduk, bisa pertumbuhan bakteri juga bisa. Kali ini Bu Dina akan memutarkan video. Tolong kalian nyimak, jangan melihat yang lain tetapi melihat yang ada di video. Karena di video ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian pahami. Mengerti? Oke. Kamu menghabiskan seumur hidupmu meneliti mikroorganisme. Beberapa tahun ini, kamu membuat alat yang bisa menyusutkan ukuran. Akhirnya, alat itu selesai. Awalnya,
Kamu ingin menyusutkan tubuhmu menjadi seukuran ibu jari agar bisa melihat beberapa mikrob dengan mata telanjang. Lalu, setelah beberapa percobaan, kamu ingin menyusutkan tubuhmu menjadi seukuran bakteri. Agar perjalanan aman, kamu memakai baju khusus, seperti baju astronaut. Baju itu dilengkapi sistem pendukung kehidupan. Kamu mengarahkan sinar dari alat itu ke tubuhmu. Sinar itu harus mengubah massa dan volumemu untuk kembali ke kondisi semula. Kamu harus berdiri di platform bulat seukuran bola hoki es. Kamu meletakkannya di dekat kaki agar mudah memanjatnya saat tubuhmu mengecil. Lalu kamu menekan tombol dan mengaktifkan mesinnya. Oh, ada masalah. Mesin itu error. Dan kamu tidak menyusut ke ukuran jempol, tapi malah 1000 kali lebih kecil, seukuran bakteri. Ups! Kamu menjadi sangat kecil sampai bulu karpet tempat kamu berdiri tampak seukuran pohon besar. Jangan panik, kamu harus menemukan bola hoki tadi, berdiri di atasnya, lalu kamu akan kembali ke ukuran normal. Tadi letaknya di samping kakimu, cuma 2,5 cm. Tapi, seberapa jauh jaraknya sekarang kalau 1000 makhluk seukuranmu bisa muat di ujung rambut manusia? Kamu memutuskan memanjat bulu karpet untuk melihat bola hoki itu. Kamu tidak bisa melihat langit-langit lab. Ruangan itu kabur karena saking besarnya. Kamu dikelilingi ribuan bakteri. Ukuran dan warnanya sangat beragam. Tapi kamu bisa mengenali 3 bentuk utama. Bakteri bundar yang terlihat seperti bola adalah koksi. Mereka bisa saling menyatu, lalu ukurannya membesar. Bakteri silinder yang berbentuk kapsul, mirip sosis atau pisang adalah basili. Dan bakteri spiral disebut spirilla. Di ujung tubuhnya ada silia yang seperti rambut, bakteri penting untuk planet kita. Mereka membantu memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida. Mereka memurnikan air dan udara, mencerna makanan di dalam perut kita, dan memperbaiki sistem imun kita. Mereka merangkak di dasar karpet. Kamu mulai memanjat bulu karpet. Dalam perjalanan, kamu bertemu koksi yang seperti kentang besar dan spirilla yang mirip spaghetti. Setelah beberapa jam, kamu akhirnya sampai di atas karpet. Bagimu, itu lama sekali. Padahal kenyataannya, baru beberapa menit berlalu. Semakin kecil kamu, semakin lambat waktu berjalan. Kamu ingat betapa sulitnya memukul lalat? Karena lalat melihat gerakanmu dalam gerak lambat. Jadi, di sekelilingmu, kamu melihat hutan bulu karpet tak berujung. Di kejauhan, kamu bisa melihat siluet gunung besar dengan puncak rata. Tampak lebih besar dari Everest bagimu. Bagus, sekarang kamu hanya perlu ke sana hidup-hidup. Tiba-tiba, bakteri besar menyerangmu dari bawah. Itu beberapa basili yang menyatu. Mereka terlihat seperti sekelompok sosis. Kamu melompat ke bawah untuk kabur. Tubuhmu sangat ringan, jadi jatuh setinggi apapun aman. Kamu berlari melewati hutan lebat. Kamu sadar hampir semua bakteri mengejarmu. Kebanyakan mereka makan bahan organik seperti glukosa atau karbohidrat. Dan sekarang, kebetulan, kamu sumber karbohidrat terbesar. Mikrob yang lebih kecil menempel di kaki, lengan, dan wajahmu. Kamu menggoyang mereka, lantas jatuh. Beberapa basili yang menyatu mendekati, tapi kemudian benda bundar dengan ujung runcing, seukuran bola sepak, menimpa mereka. Bola ini banyak, dan kamu sadar itu virus. Mikroorganisme yang tak bisa terpisah dari bakteri. Untuk berkembang biak, virus harus menginfeksi makhluk hidup. Virus masuk ke dalam bakteri. Bakteri lain yang mengejarmu juga diserang. Kamu melihat bakteri raksasa yang seperti Boeing penumpang tanpa sayap. Itu sejenis koksi. Beberapa bola besar saling menempel dan hendak memakanmu. Kamu melihat bola sepak kecil berduri masuk ke tubuhnya. Bakteri itu bergidik dan membeku. Setelah beberapa saat, sebuah lubang terbentuk. Lalu ratusan ribu virus terbang. Mereka berpencar dan mencari inang baru. Bola berduri terbang ke arahmu dengan cepat. Kamu mengambil segenggam serat dan mengayunkannya seperti bat bisbol. Virus itu kamu lawan satu persatu. Batmu patah, lalu kamu kabur. Sepertinya kamu aman sekarang. Kamu memasuki ladang besar. Hanya ada bakteri di sini. Kamu sadar ini titik kecil di karpet yang tak sengaja terbakar beberapa bulan lalu. Ada miliaran mikrob di sini. Dan mereka berkembang biak dengan cepat. Satu bakteri membesar dan membelah diri jadi 2. Setelah beberapa menit, 2 bakteri ini juga membesar dan membelah diri lagi. Sekarang, sudah ada 4. Koloni bakteri tumbuh dengan sangat cepat.
Dengan reproduksi secepat itu, satu bakteri bisa menghasilkan keturunan berbobot 1 ton dalam 24 jam. Setelah 5 hari, bakteri akan bisa memenuhi seluruh laut dan samudra. Untungnya, kecepatan mereka membelah diri sama dengan kecepatan mereka mati. Udara kering, cahaya matahari, suhu tinggi, kelembapan, semua fenomena ini mengendalikan populasi mikrob. Dengan kondisi ideal, bakteri bisa mengambil alih seluruh dunia. Kamu berjalan melewati ladang mikroorganisme. Bakteri besar memakan bakteri kecil. Mereka berlipat ganda dan hancur. Ini adalah lautan kehidupan. Kamu merasa kakimu tersangkut. Kamu menginjak sesuatu yang lengket. Tepat di bawahnya, bakteri spiral merangkak dari lantai. Dia terhubung dengan bakteri lain dan tak memiliki bentuk jelas. Tampak seperti biomasa berdenyut tanpa wujud. Makhluk ini menempel di tubuhmu, membungkusmu. Kamu merasa seperti diserap oleh jeli hangat. Bakteri itu menekan dadamu. Sulit bagimu untuk bernapas dan bergerak pada saat ini. Sesuatu yang seperti sekrup logam menusuk bakteri. Berikutnya, berlian besar menusuknya. Setelah itu, beberapa kaki halus tipis seperti jarum melengkung juga masuk. Semua detail ini bersatu dan membentuk makhluk aneh di dalam mikrob tadi. Sebuah berlian menempel di satu ujung skrup dan kaki jarum menapak. Beberapa puluh makhluk ini masuk ke tubuh si jelly. Mereka menyambung dan membentuk pasukan robot. Semua makhluk ini keluar dari lubang kecil di dalam bakteri dan merobek mikrob sampai berkeping-keping. Kamu kabur dan mendapati dirimu dalam kekacauan. Robot kecil dengan berlian di kepalanya itu disebut bakteriofag. Terlepas dari penampilannya, mereka tercipta alami, bukan buatan. Tujuan bakteriofag ini adalah menyerang dan menghancurkan bakteri dari dalam. Seperti itulah mereka berkembang biak. Makhluk ini ada di sekitar kita di mana-mana dan mengendalikan populasi mikroorganisme. Saat bakteri berlipat ganda di dalam tubuh manusia, mereka meninggalkan produk limbah busuk. Limbah ini berbahaya bagi tubuh, jadi harus dilawan. Terkadang, dokter menggunakan bakteriofag agar mereka membantu menyingkirkan mikrob jahat. Mereka hanya menyerang bakteri. Dan sekarang, kamu melihat ratusan miliar bakteriofag menghancurkan miliaran bakteri. Berlian berjalan itu melompat ke dalam bakteri, membenamkan kepala mereka ke dalamnya dan melepaskan kode genetik, bagian terpisah yang terbentuk dalam bakteriofag baru. Kamu meneruskan perjalanan dan mengambil beberapa berlian untuk berjaga-jaga. Perjalanan masih panjang, tapi setelah beberapa minggu, kamu akhirnya berhasil mencapai bola hoki. Dalam alur waktu normal, ini sudah 1 jam. Kamu lelah, tapi kamu harus memanjatnya. Bola hoki itu sangat tinggi sampai kamu tidak bisa melihat bagian atasnya. Kamu tidak boleh tidur, karena bisa saja bangun di dalam mikrob lainnya. Masih ada banyak bakteriofag di sana, tapi kamu tak mau ambil risiko. Tabrakan memekakan telinga mengguncang udara. Suaranya seperti turbin pesawat yang menyala di samping telinga. Kamu menatap ke atas. Makhluk seukuran kota mendarat di karpet dari langit. Sayapnya mengepak dan bersuara. Kepakannya menimbulkan badai. Kamu mencengkram bulu karpet agar tidak terbawa terbang. Makhluk itu bau. Salah satu kakinya mirip gedung pencakar langit. Kamu sadar itu lalat. Ini kesempatanmu untuk naik ke bola hoki. Mata jingga besar terbagi menjadi ribuan segmen, seperti 2 planet. Kamu naik ke ujung kaki lalat, serangga itu terbang, dan kamu berpegang erat. Karpet bergerak semakin jauh. Dari atas sini, kamu melihat bagian atas bola hoki. Bola itu sangat lebar sampai kamu tidak bisa melihat ujung bundarnya. Kamu melepaskan lalat itu dan jatuh. Di udara, kamu melihat jutaan bakteri. Akhirnya, kamu mendarat di permukaan bola hoki keras. Mesinmu aktif, dan kamu kembali ke ukuran normal. Kamu memang beruntung. Oke, kita sudah melihat video, pemutaran video ya. Nah, apa yang kalian lihat? Bakteri, ya bakteri yang sangat mengganggu apa tidak? Ada 2 pembelahan diri di situ. Bakteri membelah diri menjadi berapa? 2, dan nanti 2 itu tadi yang besar tadi juga bisa membelah lagi menjadi 2. Maka dari itu kita mempunyai dalam tubuh kita mempunyai bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik tadi apa ya? Ofag yang bisa di dalam tubuh manusia ini yang menjaga supaya bakteri jahat tidak yang melawan. Intinya dia bakteri ofag tadi melawan bakteri jahat yang ada di dalam tubuh. Dengan cara begitu kita tadi sudah melihat kejamnya bakteri. Iya apa enggak?
Seperti yang kita lihat tadi tayangan video, kalau kita lihat seperti ini nggak ada apa-apa, nggak terlihat. Tetapi kalau kita melihatnya dari tayangan video tadi, banyak virus yang ada di sekitar kita, pastinya ya. Setelah itu kalian tadi kan juga tahu, bakteri OVAC adalah bakteri yang baik, yang bisa menjaga atau melawan bakteri jahat. Dengan begitu kita bagaimana menjaga diri kita supaya terbebas dari virus? Cuci tangan sebelum makan yang keadaannya itu gampang, tetapi kadang-kadang kita lalai, lupa. Betul apa betul? Betul. Ya, kita kadang lupa. Mau makan, kita lupa. Nyuci tangan, ya. Kita lupa nyuci tangan. Ya, padahal cuci tangan itu sangat mudah, ya penting. Bahkan di depan kelas kita ada enggak tempat cuci tangan? Ada, masing-masing kelas sudah diberikan. Untuk apa tujuannya? Supaya kita terhindar dari bakteri virus yang ada di pencernaan kita. Jadinya kita tuh sakit perut gara-gara kita salah makan, bisa saja juga karena kita tidak cuci tangan. Bagaimana menjaganya lagi? Dengan makan makanan bergizi. Ada teman kalian yang hari ini sakit, ya mungkin itu karena memang mereka kurang istirahat atau kurang menjaga kesehatan. Karena kita pulangnya sore ya, kita harus banyak bawa bekal dan makanan bahkan bergizi. Ada lagi yang kita lakukan setiap hari apa? Berolahraga. Apakah seminggu sekali Bu? Tidak harus, tetapi bangun tidur kita bisa melakukan supaya rileks olahraga. Ada lagi apa? Berolahraga ya, yang sering kita lakukan itu yang lalai itu adalah mencuci tangan. Ya, sudahkah cuci tangan hari ini? Sudah. Kita tadi makan walaupun tidak, Bu saya cuci tangan belum makan, tidak harus ya. Cuci tangan itu kita habis megang apa, kan kita nggak tahu nempel kotor, megang buku, kertas dan lain sebagainya. Baik ya, kita lihat. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, di sini pertama orientasi pada masalah, kedua membuat kelompok. Kita sudah membuat kelompok. Sudah, kita terbagi atas 4 sampai 5 karena mungkin hari ini ada yang enggak masuk, sakit, mungkin ada 4 ya. Ada di situ tadi yang pertama orientasi pada masalah. Masalah apa yang kita lihat hari ini tadi? Bakteri yang membelah diri. Setiap membelah diri menjadi bagian, berapa bagian? 2. Lalu membelah diri lagi menjadi banyak ya. Tadi kalian sudah nyimak berapa banyak. Kalau kamu menjadi kecil, kamu tahu bakteri itu sangat jahat ya. Karena itu kita harus menjaga diri dengan baik. Yang ketiga, diskusi ya. Nanti kalian dipersilahkan mengajukan pertanyaan diskusi dengan kelompok dengan cara mengerjakan LKPD. Yang keempat, nanti keempatnya adalah menyusun laporan hasil pengerjaan LKPD atau nanti dipresentasikan atau tanya jawab. Ditanya jawab atau presentasi nanti kita adanya kelompok. Apakah dengan kelompok itu kita mudah dalam belajar? Mudah. Dengan mudah apa? Contohnya, mudahkan apa? Pekerjaan lebih ringan, lalu kita kompak, kita kreatif, kita ada saling komunikasi dengan baik ya, supaya yang tidak tahu menjadi tahu, mentransfer ilmu dengan mudah. Satunya nulis, satu mencari, satunya mencarikan permasalahannya ini apa. Kita buka di LKPD. Tujuan LKPD nanti kita akan cari apa permasalahan dari 1, 2, 3 ke 4 tersebut. Oke, ya kita kalau berkelompok saya berharap jangan seperti minggu lalu. Kita berkelompok harus saling kompak. Jangan satu bekerja, satunya diam saja. Tapi kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang akan saya berikan nanti. Paham ya? Oke.
Di sini nanti Ibu Dina ada LKPD ada 2. Permasalahan ada 2, nanti tolong masing-masing kelompok bisa maju ya. Maju untuk presentasi karena di sini ada 2 permasalahan. Yang pertama, kita akan permasalahan yang pertama adalah amatilah masalah ini. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Tadi aja selama berapa jam sudah membelah diri menjadi beberapa banyak. Jika mula-mula hanya ada 1 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 5 jam? Kalian nanti mencari masing-masing kelompok, saya kasihkan LKPD ya. Untuk bersama ya, 1 bersama. Kamu sudah tadi belum ada. Nanti kamu mengerjakan LKPD yang berapa tadi? Masalah 2. Kita masalah 1 dulu, nanti setelah itu presentasi masalah 2 ya. Ini ada LKPD-nya, nanti ditulis, saya berikan ya. Tulis dulu, ada permasalahan 2 di sini, 1. Nanti yang akan ditanyakan di sini permasalahannya ya, kita tulis. Sebentar saya kasih soal, sudah saya berikan lembaran yang belum. Persiapkan di situ pensil, pulpen, penghapus. Kalau nanti kurang tolong. Kalian sudah membawa kertas, tali, karena di situ permasalahannya ada boleh kertas, boleh tali ya. Sudah ya. Kita lihat, dibaca-baca dulu. Dibuka bahan ajarnya. Kemarin ya Bu Dina kasih bahan ajar sebelum pulang kemarin ya. Buka bahan ajarnya, bukunya dibuka Mas. Dibuka bahan ajarnya, dicari. Nanti kalau kurang bisa dikerjakan. Sini berarti ini tadi soalnya ditulis. Setelah itu yang ditanyakan berarti ini. Tapi pertanyaannya ini nanti ya, nanti kalau ditanya nanti kerjakan dulu. Di situ ada 2 permasalahan, 1 dan 2. Oke. Gantian dilepas enggak apa-apa. Silakan. Saya beri waktu. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan, bisa ditanyakan. Tugasnya jangan lupa ya, ditulis nama, kelas ya. Kalau kamu ngerjakan dengan bahannya atau medianya kertas, boleh kertas di situ ada tuh, Mbak. Dibaca dulu. Baca dulu ini, Mbak, maksudnya. Baca. Ya, baca. Pahami dulu. Yang sebelah sini bawa apa? Kertas? Kertas. Yang sebelah sana bawa apa? Tali. Yang sebelah sana bawa apa? Kertas? Kertas, oke. Kalau diberikan Mbak, ya Mbak, ini bawa kertas, kasihkan kertas. Boleh dipakai, disobek pakai penggaris ya. Dikasihkan. Kalau Mbak tali enggak apa-apa. Ini caranya di sini ya. Ini dibaca dulu ya. Dipahami. Kamu kan pakai tali, berarti nanti tali ya.
kira-kira 1 dibelah menjadi 2, lagi dilipat lagi menjadi 4, dilipat lagi menjadi 8. Seperti contoh pembelahan bakteri yang tidak bisa ditanyakan. Tulis dulu soalnya ya, tulis dulu. Kalau kertasnya kurang bilang, nanti saya kasih tahu. Susah tahu Bu Dina mana yang masih kurang kertasnya. Ya, yang nggak bisa saya ajarin nanti. Tulis dulu, dipahami. Tulis dulu. Kalau pakai kertas berarti nanti kertasnya sobek, Mbak ya. Sobek dulu. Karena nanti ya di sini 1 jadi 2 dilipat lagi menjadi 4 dilipat lagi menjadi 8. Ya, caranya seperti itu. Ya, oke. Pinjam dulu, pinjam bahan ajarnya. Seperti ini. Cara pekerjaannya seperti ini. Ini artinya 1 adalah U1. Ya, U1. Nanti mencari U2. Mencari U3, dilipat lagi. Ya, berarti menjadi U4. Kamu kan mencari U berapa tadi yang ditanyakan? Yang di sini soalnya ya. 5, cari ya, caranya seperti itu ya. Nah, dibaca dulu. Yang tidak bisa ditanyakan. Dibaca dulu ya, caranya dibaca dulu. Ya, pelan-pelan agak ke sana, enggak temani. Ayo Mbak Sita, mau kertasnya disobek dulu untuk caranya tadi di modul ajarnya ya. Ini adalah U1. Setelah itu dilipat menjadikan U2 sampai yang dicari adalah berapa? 5, U5, berarti sampai dilipat-lipat ya. Nah, yuk temannya bersama-sama supaya tahu. Lihat bahan ajarnya di situ, contohnya seperti tadi. Permasalahannya ada 2 ya. 1 setelah 5 jam. Yang permasalahan kedua di situ seutas tali dibagi menjadi 5 dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang panjang pendeknya 16 cm dan tali yang paling panjang 81 cm, maka menentukan panjang tali pada potongan ketiga. Itu nanti permasalahan kedua. Kita kerjakan dulu permasalahan 1 dulu ya. Nanti kerjakan bersama kelompok. Setelah itu dipresentasikan bersama-sama. Kita bahas apa yang terjadi setelah 5 jam. Bakteri itu setelah 5 jam itu akan ngapain ya? Bagaimana? Selama kalian kelompok, Bu Dina pun juga akan menilai ya, akan menilai sikap kalian selama kerja kelompok ini bergotong royong apa tidak ya. Nilainya itu harus ada, kamu kerja, Bu Dina juga menilai. Boleh lihat HP untuk melihat
bahan informasinya boleh menggunakan HP. Kalau memang Bu Dina mengarahkan atau menggunakan HP untuk melihat bahan ajar silahkan ya. Boleh kalau ada perintah. Talinya disobek, dilipat-lipat lagi ada berapa di situ U5 karena di situ selama 5 jam. Nanti yang presentasi permasalahan 1 kelompoknya, oh Mbak Nana. Permasalahan 2, oke Mbak Dia. Kerjakan dulu ya. Masih ada waktu dikerjakan bersama. Mbak Nana kita lihat dulu. U1-nya sudah? Sudah. U2 sudah. Ya. Ya. Ya, betul. Nah, di sini ya, suku pertama pada barisan di atas adalah 1. Tiap sejamnya membelah menjadi 2. Sini ya sudah diketahui, mengamati informasi di situ sudah satu persatu karena di situ yang ditanyakan sedalam 5 jam membelah sebanyak berapa. Ya sudah berapa? Sudah ketemu rumusnya juga sudah menentukan rumusnya sudah tahu ya. Lebih gampang pakai rumus. Ya, memang kita harus gampang karena kita nggak tahu ada berapa suku. Karena banyak berarti kita harus menggunakan rumus. Sudah ya, di situ ada lagi. Oh ya soal kedua sekarang soal kedua dikerjakan dulu enggak apa-apa. Oke, soal kedua dikerjakan. Sudah tahu ya mencari A-nya sudah tahu? Sudah. Sampai mana? Coba mana pekerjaannya? Ya. Kerja sama ya, jangan sendiri-sendiri, tapi kerja sama. Di situ LKPD-nya tadi apa soalnya? Permasalahan 2. Talinya sudah sudah menggunakan tali ya. Nah, di sini seutas tali dibagi menjadi 5. Diperhatikan dulu. Dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri jika yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang ini di sini ya, maka menentukan panjang tali yang pada potongan ketiga. Berarti kita lihat. Kamu ketahui dulu. Ya, berarti di sini A-nya berapa? 16 karena pertama U1. Cara mencari R-nya tadi bisa? Bisa. Mencari R-nya ketemu? Karena di situ adalah dibagikan dengan 16 ketemunya ini. Oke. Sudah ketemu ya. Berarti kalau sudah ketemu kita masukkan dalam bentuk di sini karena tanyakan panjang tali pada potongan ketiga. Jadi cari 3 tadi berapa ya, kalau di situ 16 ini A,
Ini R, rumusnya ditulis dulu. Ya, rumusnya apa tadi? Oh ya, sudah betul rumusnya. Ini U karena U-nya adalah A-nya adalah, R-nya adalah, N-1-nya dipancet, yang ini berubah ya. Sama dengan ya, sama dengan sini dibagikan di sini karena dipangkatkan ya, pangkatnya ada 9, pangkatnya adalah 4 ya, dibagikan di sini ketemunya ya, sudah. Saya oke. Kelompok sebelah, apakah permasalahan 1 sudah ketemu Mbak Zahra? Sudah, kita lihat. Bu Dina tanya dulu. U1-nya berapa permasalahan 1? 1. U2-nya berapa? U2-nya 2 kan 1. Oke, karena perkalian kalaupun dibagi juga hasilnya sama ya. Dibaca dulu soalnya di situ kan suatu apa? Bakteri itu membelah berapa menjadi berapa setiap 2 jam. Jika mula-mula hanya ada 1 bakteri, berapa sebanyak 5 jam? Yang tanyakan ya. Berarti U5. Pintar. Berarti U1 sampai U5 sudah diketahui, U5-nya ketemu? Oke, kita kalau gitu kita masukkan ke dalam apa? A-nya berapa? A-nya 1. Lalu R-nya berapa tadi? Nah, berarti di situ ya ada sudah dimasukkan dalam rumus. Sudah rumusnya UN sama dengan A. Betul. A-nya tadi berapa kamu cari? A-nya 1. R-nya 2. Ya, N-nya tadi mencari 5. Berarti 5 dikurangkan. Ya, betul. Lalu ya, oke, sudah paham sampai sini? Kalian bekerja sama dengan baik? Sama dengan baik apa enggak? Apa hanya tinggal diam saja? Oh, dengan baik ya, supaya kita paham. Oke, terima kasih sudah paham ya. Sebelah sini permasalahan 2 sudah. Permasalahan 2 dilihat. Kamu nanti kan presentasi permasalahan 1. Permasalahan 1 apa 2 nanti kamu? Permasalahan 1. Oke, silakan. Yang mau presentasi dulu. Oke, Mbak Nana. Kita presentasikan dulu hasil kerja kelompok 1. Kelompok 1 ya, permasalahan 1. Ya, kita jelaskan. Mbak Nana silahkan maju di sini mempresentasikan pekerjaannya bersama teman-temannya tadi. Apakah bakteri, berapa banyak bakteri setelah 5 jam? Ya, setelah 5 jam berapa? Silahkan. Ya, persiapan. Dilihat dulu. Soalnya dibaca. Oke. Berdua. Yang satunya bawa ya, bawa LKPD-nya dibawa, jawabannya dibawa. Salam dulu. Dipakai. Tolong ya temannya presentasi, kalian mendengarkan, menyimak pekerjaannya yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Salam dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi permasalahan 1 yang soalnya suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika mula-mula hanya ada 1 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 5 jam? Tolong, Amit, permisi.
Ya, Saya ambil spidol nggih, Bu. ya boleh. Tulis di situ. Tulis mulai suku pertama pada masalah di atas ada berapa. Ini diibaratkan, diperumpamakan, ini bakteri awal-awal, kan 1. Berarti ditulis tidak bisa. Tidak bisa. Permisi, makasih Bu. Ditulis U1 sama Oke. dengan 1. Terus membelah lagi menjadi 2 setelah 2 jam. Berarti U2 sama dengan 1 dikali 2. Ini pas jam kedua. Terus pada ke jam ketiga atau suku ketiga membelah menjadi 4. Terus dilipat lagi. 1 kali 2 kali 2 kali 2 menjadi 8. Ini setelah U kelima. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita sudah sampai pada suku kelima. Yang kita cari, ya. Ya, ini berarti 1 dikali 2, 2. 1 kali 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 16. Sama dengan ini. 1 dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2 pangkat 2. 1 dikali 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 4. Kita sudah diberikan rumus sama Bu Dina tadi agar mempermudah untuk mengerjakan permasalahan. Rumusnya gini. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana UN suku ke N, A tadi apa teman-teman? Suku pertama. Betul. R sama dengan rasio terus kita masukkan UN sama dengan A R pangkat N min 1. UN-nya 10 sama dengan A 1 dikali R-nya ketemu 2. N-nya 5. Maaf. N-nya 5. Kurang konsentrasi. Dikurangi 1. 5 sama dengan 1 turun. R-nya 2. R-nya 2. 5 dikurangi 1 menjadi 4. Sama dengan 16. Jadi, bakteri akan berkembang biak pada jam kelima itu berkembang biak menjadi 16. Jadi kesimpulannya untuk permasalahan 1 rumus yang digunakan yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Gitu teman-teman. Mungkin ada ingin bertanya atau Ada pertanyaan? Sudah jelas cara menentukan berapa U1, U2 sampai U5 karena ditanyakan di situ berapa banyak bakteri setelah 5 jam. Sudah diterangkan sama Mbak Nana atau kelompok 1, di situ mencari mulai dengan cara dia membelah diri menggunakan alat bantunya kertas.
ya, karena dia menggunakan kertas tadi sudah dicontohkan, 1 dilipat lagi menjadi 2, dilipat lagi sampai lipatan ke 5 adalah 16. Terima kasih, sudah jelas? Sudah, oke. Terima kasih Mbak Nana, beri oplosnya. Silahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana, kelompok 1. Oke, baik. Sekarang yang mungkin ada kesalahan atau sudah betul, ya tidak usah ditulis kembali. Yang mungkin ada kesalahan kurang jelas ditulis kembali. Sekarang permasalahan yang kedua. Kita buka dulu permasalahan LKPD Budina yang kedua. Biasakan ya kalau permasalahan kedua adalah menghitung selama tadi ini ya, sudah. Baik. Cermatilah masalah ini. Ini permasalahan kedua. Kita perhatikan. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk satu barisan geometri jika tali yang panjang pendeknya adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maaf. Maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Ya, saya tadi sudah menjelaskan, bahkan saya sudah ke masing-masing kelompok. Kita lihat dulu, kita juga menggunakan rumus yang dituliskan oleh Mbak Ana, kelompok 1. Kita menggunakan rumus ini apa tidak untuk mencari permasalahan 2? Bisa ya, karena ditanyakan adalah potongan ketiga, karena kita harus perlu mencari suku pertama dan suku atau rasio ya. Silakan yang sudah, kelompok siapa tadi yang akan maju? Oke, kelompoknya Mbak Diah. Boleh dihapus dulu. Bersama siapa di anu dulu? Oh, sama Mbak Angel. Oke. Silahkan. Ini dihapus Budina dulu ya. Alatnya dibawa, pekerjaannya dicek dulu sebelum dipresentasikan, membiasakan untuk mengecek pekerjaannya dulu sebelum maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang masalah 2. Baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya ya. Di sini saya punya seutas tali, kemudian saya bagi menjadi 5 dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 80 cm, maka kita akan menentukan panjang tali pada potongan ketiga. Ya, perhatikan. Diketahui dulu ya Mbak Angel. Iya Bu. Ketahui N dulu, diketahui. N-nya. Tali yang paling pendek diketahui. Biasakan kalau mengerjakan apapun itu diketahui terlebih dahulu ya. Untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang ditanyakan apa? Panjang tali pada potongan ketiga. Ya.
Berarti U3. Atau di potongan tali pada potongan ketiga. Atau situ ditulis U3 ya. Nah, setelah itu rumus dimasukkan dulu, penyelesaiannya bagaimana? Kita tuliskan dulu rumusnya apa? Rumusnya tadi apa? Rumusnya A dikali R pangkat N min 1. UN-nya mana? Ayo, biasakan nulis. Ya, UN-nya lupa. Ini. Biasakan nulis rumus yang benar ya, supaya kita memudahkan. N sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya betul, betul apa salah? Betul. Nah, rumusnya sudah betul. Berarti kita tinggal masukkan yang sudah mudahnya kita mengerjakan soal. Apa toh? Kita perlu mengetahui dulu. Untuk memudahkan kita memasukkan rumus. Oke, masukkan dulu. A-nya Oke, A-nya berapa? 16. U5-nya 81. Ya. Sekarang kita cari rasionya dulu. Rasio ya, pelan-pelan. Rasionya Tulis. saya buat pangkat gini ya Bu. Ya, biar enggak apa-apa, memudahkan. supaya mempermudah. Tahu kan 3 pangkat 4? Ya, tahu. Karena di Lalu situ sama. ditemukan Nah, hasilnya. sama. Karena sama berarti tulis saja pangkatnya jadi 1. Ya, untuk mempermudah. Jadi R-nya ketemu. R-nya ketemu 3/2. Oke, betul. Sebelahnya kita masukkan dalam rumus setelah diketahui R-nya ya. Setelah diketahui R-nya, kita substitusikan ke rumus. Betul. Setelah disubstitusikan, diperoleh hasil 36. Jadi kita masukkan berarti A-nya berapa tadi, Mbak? A-nya A-nya 16. Oke, R-nya? R-nya 3/2. N min 1-nya kita kurangkan. Pangkatnya dikurangkan berarti karena tadi 3 min 1 berarti pangkatnya berapa di situ? 2 ditulis, sudah ditulis 2 belum? Belum. Kurang konsen. Pelan-pelan ya. 16 diturunkan, betul? Betul. 16 turun. Titik 3/2 pangkatnya berapa? 2 karena 3 dikurangkan 1. Lalu 16 ditulis kembali. 3 Ya. pangkat 2. Kita sederhanakan di situ 2, adalah 9/4 9/4 sama dengan 36. kalau menulis biasakan di bawahnya ya. Di bawahnya 16 itu ya sama dengan 36. Menulisnya jangan agak ke sana supaya kita mengerjakannya rapi. Kalau pekerjaan kita rapi, urutnya sama dengan bawahnya, jadi yang tidak tahu bisa tahu urutannya kemana. Sudah? Sudah. Sudah. Jadi panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm. Ada pertanyaan? Belum ada, sudah paham ya? Sampai di sini paham tentang mencari apa itu rasio.
Apa itu suku pertama? Mencari UN. Rumusnya UN pun kalian juga sudah tahu. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sudah, tidak ada pertanyaan? Semua mengerjakan sama? Sama. Oke Mbak, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Dia. Oke, sudah diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Lalu kita sudah mempelajari 2 permasalahan. Pastinya kalian sudah mengerti ya. Nah, lalu kita ayo berpikir. Kita mencari kesimpulan. Dari kerjaan menggunakan pola suatu ya yang sudah kalian temukan, periksa kembali hasil jawabannya, lalu simpulkan. Intinya dari permasalahan 1 kita sudah mempelajari hari ini belajar tentang apa? Barisan. Nah, dari situ kesimpulannya tadi kita dapat apa saja? Kesimpulannya berarti kita itu tadi mencari rumusnya. Cara mencari rumus kita melalui suku pertama A. Lalu mencari R atau disebut dengan rasio ya. Tadi kita juga sudah menentukan banyaknya suku yang sudah kita ketahui mulai pertama permasalahan 1, permasalahan 2 ya. Di sini pun juga sudah diketahui mencari rumus di sini ya. Tadi kalian juga sudah tahu apa tadi barisan geometri? Apa? Ya Mbak Dia? Tetap, pokoknya setiap dibagikan dengan suku sebelumnya hasilnya tetap. Dan perkaliannya pun juga sama, dikalikan sama dengan, kalau 2 ya berarti kalikan 2. Terus sampai seterusnya sampai UN, berarti sama dikalikan 2. Nah, kesimpulan dari situ kalian juga sudah menjawab. Di sini. Jadi kesimpulannya definisi dari barisan geometri yang sudah dibacakan sama Mbak Nana dan juga Mbak Tia adalah barisan yang memiliki rasio yang tetap untuk 2 suku berdekatan atau setiap kali dibagi 2 bagi 2 terus ya. Cara mencari rasio pun juga sudah bisa ya ta? U2 dibagi U1 lalu U3 dibagi U4 dibagi sampai UN per UN min N-1. Nah, di situ mencari suku ke N. Nah, dari mulai tujuan tadi kalian menyimpulkan cara mencari suku ke N menggunakan rumus apa? UN sama dengan A kali A pangkat. Oke. Sudah paham ya sampai sini? Budina punya kuis. Ya. Kita memberikan kuis, yang kuis ini yang sudah kalian maju atau kalian tadi mengerjakan 2 permasalahan. Kuis ini nanti dikerjakan, yang bisa segera dikumpulkan, jangan lupa tulis nama kelas, nomor absen ya. Oke. Tidak usah lama ya. Seberapa jauh kalian memahami materi tersebut? Bisa banyak tidak apa-apa ya. Ini Mbak. Nah, sejauh mana kalian memahami materi yang Budina sampaikan? Boleh dikerjakan kertasnya masih? Ya masih oke. Kerjakan. Di situ ada 2 permasalahan. Diketahui barisan geometri 1,2,4. Tentukan mana suku pertama dan rasio. B suku ke-11. Yang kedua diketahui barisan geometri 2, 6, 18, 54
Di situ menentukan suku pertama, rasio rumus suku ke N sampai dengan U ke 7 dan U ke 10. Silakan. Jangan lupa ditulis nama kelas. Yang nggak bisa boleh ditanyakan ya. Kasih. Ya, mau kertas lagi? Mbak, kelompok 3 kertas sudah. Ini kasihkan Mbak Nana tolong. Kuisnya nanti dikumpulkan ya. Masing-masing kelompok nanti dikumpulkan setelah dikerjakan seberapa bisa kalian memahami materi tentang geometri. Ya sudah, boleh dikumpulkan. Terserah kalian memilih soal itu yang mana, boleh. Saya mengerjakan nomor 2 saja, Bu, boleh. Saya mengerjakan nomor 1 saja, boleh. Seberapa pahamnya kalian mempelajari barisan geometri? Sudah? Mbak Nana dikerjakan, dikumpulkan kalau sudah. Kurang sebentar. Jangan lupa ya tulis nama, nomor absen. Seberapa bisa kalian memahami barisan geometri?
cukup? Yuk. Ya, dikumpulkan. Kumpulkan. Mbak kelompok Mbak Indah, kelompoknya Mbak Nana, kelompoknya Mbak Chelsea. Dibawa sini ya. Supaya Bu Dina lebih tahu seberapa jauh kalian memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Ayo. Ya, sudah semua? Sudah ya? Oke. Terima kasih kalian sudah ngisi kuis yang sudah saya berikan. Dari Bu Dina tahu seberapa jauhnya nanti pemikiran atau pahamnya kalian dari soal yang sudah kita berikan tadi. Oke, selanjutnya Bu Dina ayo melakukan refleksi. Nah, apa itu refleksi? Saling menilai. Menilai Bu Dina juga menilai kamu. Yang pertama refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah paham? Apa yang sudah Bu Dina jelaskan hari ini, pembelajaran hari ini paham? Yakin paham? Yakin ya. Kita sudah pelajari apa tadi? Pengertian apa? Pengertian geometri, menentukan rumus, menentukan rasio. Apa penyampaian materi Bu Dina sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana yang masih belum dipahami bagian mana? Sudah bisa ya? Mas Yoda bisa ya? Bisa. Dari tujuan pembelajarannya sudah kita pelajari, mana yang masih kalian anggap sulit, yang mungkin kalian belum mengerti cara mencari rasio ataupun cara mencari A atau mencari di situ UN. Sudah paham? Sudah. Berarti tidak ada masalah dari materi hari ini? Alhamdulillah kita bisa melakukannya atau dengan pembelajaran hari ini materi dengan baik dan lancar. Lalu refleksi selanjutnya, refleksi peserta didik. Nah, apakah Anda memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Sudah paham ya? Kedua, pada bagian mana yang belum Anda pahami? Sudah tidak ada? Apakah bahan ajar membantu Anda memahami materi hari ini? Sangat membantu. Apakah dengan LKPD tadi, dengan sudah saya berikan LKPD, kita berkelompok ya? Tujuan kita berkelompok, apakah kalian sudah bekerja sama? Bekerja sama dengan baik? Alhamdulillah ya, sudah ada banyak peningkatan daripada minggu yang lalu. Ada temannya mengerjakan 3 bekerja sama, kamu diam saja. Karena kalian harus tetap semangat ya. Dalam keadaan apapun kita harus semangat supaya kita bisa memahami bersama. Tujuan kita bekerja sama atau kelompok itu sangat berarti ya. Apakah KPD membuat Anda memahami materi ini? Sangat. Ya, Bu Dina sudah memberikan contoh, bahan ajar, apapun itu ya, yang saya berikan LKPD. Dengan tujuan LKPD kita mengerjakan bersama-sama kelompok, kita saling bergotong royong, kita juga sudah berdiskusi bersama, kita juga tadi maju presentasi. Ya, yang tidak mengerti menjadikan mengerti. Ya. Yang terakhir, Bu Dina terima kasih hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Bu Dina berpesan kita ketemu lagi minggu depan atau minggu yang akan datang tentang pembelajaran apa? Geometri, barisan deret geometri. Seperti biasa Bu Dina memberikan kuis ya, kalian sudah karena tadi sudah saya berikan kuis, Bu Dina hari ini tidak memberikan PR. PR-nya Bu Dina hanyalah membaca modul tentang barisan deret geometri. Minggu depan kita belajar selanjutnya adalah materi barisan deret geometri. Ada pertanyaan sebelum selesai? Tidak ada ya. Bagaimanapun kita harus selalu bersyukur.
Ya, alhamdulillah hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Bu Dina pun juga sudah memberikan awal sampai selesai. Kalian pun juga menyimak dengan baik. Ya, presentasi juga sudah dilakukan. Untuk itu kita tetap selalu bersyukur. Ya, dan kita membaca apa? Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian. Ya, apabila ada sedikit kekurangan atau salah kata, Bu Dina minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, silahkan boleh istirahat dulu.